Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Salma. Ini merupakan video pertama saya ya. Di sini saya akan membagikan video tentang masakan tradisional. Di mana pada kesempatan hari ini saya akan membuat masakan khas dari daerah Kapuas Hulu. Di sini saya akan masak jukot. Jukot ini merupakan makanan khas ya, yang berasal dari ikan yang difermentasikan. Nah, di sini ada bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan, yaitu seperti daun kunyit. Oke, ada daun bawang. Selanjutnya ada serai, ada cabai merah, ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan ada juga asam kandis. Oke teman-teman, selain itu saya juga menggunakan daun memuas. Kalau di tempat saya ini namanya daun memuas ya, tapi nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Nah, selanjutnya bumbu-bumbunya akan saya haluskan semua ya teman-teman, kecuali dedaunannya dan serainya. Nah, di sini saya menggunakan ulekan aja ya teman-teman untuk menghaluskannya. Karena menurut saya menggunakan ulekan itu lebih mudah dalam menghaluskan bumbu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, karena ini video pertama saya, kalau banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf ya teman-teman. Mohon bantu koreksi dan masukannya. Semoga video yang saya bagikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebagai pengetahuan buat teman-teman, apa saja masakan-masakan daerah yang ada di pedalaman, khususnya seperti daerah Kapuas Hulu ini ya teman-teman. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang akan saya kumpulkan ya di tengah, biar nanti mudah untuk menumis. Oke, saya kumpulkan aja di tengah ya teman-teman seperti ini. Biar nanti tinggal ambil aja pas menumisnya. Kemudian akan saya sisihkan. Nah, selanjutnya saya akan mengiris-iris ya teman-teman. Daun-daunan yang tadi akan saya iris halus semuanya. Seperti daun kunyit, daun memuas, dan juga daun bawang. Nah, irisannya halus-halus aja ya teman-teman. Iris tipis. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan daun kunyit yang agak tua ya. Karena tadi saya cari di belakang. Daun kunyitnya nggak ada yang masih muda teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, sama aja ya. Nah, irisannya seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, harusnya itu kalau memang ada daun kunyit yang muda, itu mungkin akan lebih enak rasanya. Karena daun kunyit yang lebih muda itu masih lembut. Sedangkan daun kunyit yang sudah tua itu nanti akan terasa keras. Nah, daun memuasnya juga akan saya iris halus ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman apa dong namanya? Coba komen di bawah. Kenapa daun memuasnya harus diiris tipis? Karena kan ikannya nanti bakalan hancur. Jadi kalau daun memuasnya lebar-lebar, jadi kelihatannya nggak bagus ya teman-teman. Nah, daun memuasnya sudah selesai diiris, sekarang daun bawang juga akan saya iris-iris. Tapi untuk potongan daun bawangnya agak panjang aja ya, nggak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Karena daun bawang kan kecil-kecil ya teman-teman, tetapi agak memanjang. Oh ya, teman-teman jangan salpok ya sama dapur aku, maklumlah di kampung ya. Dan untuk serainya sendiri akan saya geprek aja ya teman-teman. Nah, saya menggepreknya menggunakan tumbukan yang tadi ya. Oke, digeprek seperti ini aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang akan persiapan untuk menumis ya. Di sini saya menggunakan minyak goreng untuk menumisnya. Nah, kalau untuk tahapan-tahapan menumis, saya rasa teman-teman semuanya sudah paham lah ya. Kalau untuk menumis, di sini saya akan tumis terlebih dahulu serainya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman proses memasaknya beda dengan saya, jangan dinyinyirin ya teman-teman. Karena kan setiap orang kan memiliki teknik yang berbeda-beda kalau memasak. Ya nggak apa-apa, itu kan cara kita masing-masing ya teman-teman. Karena hasilnya juga sama aja sih, masakan-masakan yang tentunya nikmat untuk dimakan.
Nah, setelah seringnya wangi, saya akan masukkan bumbu yang dihaluskan. Bumbunya akan saya tumis sampai harum juga ya teman-teman, sampai benar-benar matang. Langsung aja saya masukin bumbu yang dihaluskan, lalu diaduk-aduk dan saya biarkan sampai bumbunya benar-benar matang. Kenapa harus sampai benar-benar matang? Karena bawang putih itu akan rasa nggak enak ya teman-teman kalau masih agak mentah bumbunya. Nanti rasanya jadi aneh. Untuk tumisan bumbunya, kita akan melihat apakah sudah matang atau belum. Itu dilihat dari teksturnya ya teman-teman. Kalau bumbu yang belum matang itu masih terlihat keruh dan bumbunya masih menyatu sama minyak. Sedangkan bumbu yang sudah benar-benar matang itu akan terpisah antara minyak sama bumbunya ya teman-teman, dan warnanya juga akan terlihat lebih bening. Nah, setelah bumbunya matang, saya akan langsung masukkan ikannya. Di sini ikannya sudah difermentasi kurang lebih 5 hari ya teman-teman. Nah, akan saya aduk-aduk seperti ini sebelum saya masukkan dedaunannya. Oke, untuk dedaunannya akan segera saya masukkan ya teman-teman. Karena kan biar meresap gitu, biar tidak ada aroma amis dan juga aroma busuknya. Oh ya teman-teman, kalau di tempat aku ini makanan kesukaan ya teman-teman. Di daerah aku semua orang menyukai makanan seperti ini. Karena ini kan makanan khas dari daerahku ya teman-teman. Mungkin dari daerah lain juga ada makanan-makanan yang difermentasi seperti ini. Bisa komen di bawah ya teman-teman, biar samaan. Kemudian saya tambahkan air biar ikannya benar-benar matang. Lalu setelah itu kita diamkan ya teman-teman, kita biarkan sampai matang dan airnya surut. Di sini penggunaan daun memuasnya itu untuk menciptakan rasa unik, rasa khas ya teman-teman. Karena kan kalau daun memuas itu bisa menghilangkan aroma-aroma yang tidak enak pada ikan yang sudah difermentasi. Nah, untuk rasa kemudian saya masukkan gula, garam, dan penyedap. Kalau teman-teman tidak menggunakan penyedap juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, di sini sudah matang. Airnya sudah surut dan siap kita pindahkan ke dalam mangkok ya teman-teman. Ini enak banget kalau dimakan sama nasi panas, apalagi kalau sama lalapannya. Oke, ini dia. Thank you for watching.